Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Eh, Kita bertemu lagi. Kali ini kita akan menjelaskan peran tentang kecerdasan. Ya, kecerdasan ini ternyata banyak sekali yang perlu kita pahami. Yang pertama IQ, EQ, AQ, CQ, dan SQ dalam belajar. Nah, pengertian tentang IQ, ya, kecerdasan intelektual adalah syarat minimum kompetensi. Jadi inteligensi ini atau kecerdasan ini diartikan sebagai keseluruhan individu untuk berpikir dan bertindak secara terarah, ya, serta mengolah dan menguasai lingkungan secara efektif. Nah, jadi menurut Martin Pali ini konsep inteligensi yang pertama kali dirintis oleh Alfred Binet. Nah, mempunyai bahwa kecerdasan itu bersifat tunggal, ya, dan dapat diukur dalam satuan angka yaitu inteligensi. Seperti kalian contohnya nih, pada saat tes IQ, kalian mempunyai angka itu di situ IQ-nya berapa, ya. Itu berarti kecerdasan kalian seperti itu. Nah, selain itu di sini ada lagi kecerdasan ini sangat banyak, ya. Ada kecerdasan linguistik, cerdas berbahasa, ya. Ada lagi tentang kecerdasan logis, cerdas angka atau matematika, ya. Ada lagi kecerdasan tentang spasial. Spasial itu cerdas gambar. Nah, jadi kalau orang yang mempunyai bakat menggambar, apa namanya, seni gitu ya. Nah, ini sangat mudah sekali dengan coretan saja itu orang sudah menggambarkan bahwa bakatnya akan terlihat. Ini gambar apa sih? Misalnya membuat gambar gunung. Cuma coret-coretan aja orang sudah bisa membaca. Nah, itu dari bakat, kecerdasan ya. Silahkan dikembangkan. Lalu ada lagi dengan kinestetik. Wah, ini seperti gaya belajar juga. Jadi cerdas tubuh. Nah, bagaimana cerdas tubuh? Contohnya mungkin dari olahraga, ya. Olahraga apapun dia itu memang pinter, pandai ya, karena memang cerdas di situ, ya. Terus musikal, musik, nada suara, pinter membuat not ya, not. Nah, untuk menyanyi misalnya ya, ini anak ini bisa gitu. Lalu interpersonal, cerdas diri, intrapersonal, cerdas bergaul. Nah, jadi harus bergaul juga ada kecerdasannya ya. Lalu ada naturalis, cerdas alam, seperti alami. Nah, inilah tentang IQ. Lalu ada lagi disebut kecerdasan emosional. Nah, emosional di sini bukan kemarahan ya, tetapi dari diri orang itu memang mempunyai emosional. Emosi di sini adalah termasuk motivasi ya. Ada kesadaran diri, ada pengaturan diri, ada motivasi, ada empati, keterampilan sosial. Nah, semua ini disebut dengan kecerdasan emosional. Baik, lanjut. Nah, ada adversity question. Jadi kemampuan orang yang berhenti, ya. Jadi apa itu kemampuan orang yang berhenti? Jadi di sini menurut Paul Stott adalah penemu teori IQ ini berdasarkan penelitiannya ada tingkat IQ pada masyarakat manusia. Ada orang-orang yang berhenti, ada orang-orang yang kemah, ada orang yang mendaki. Nah, seperti itu. Jadi kemampuannya ya. Terus ada lagi tentang CQ, creativity, ya, kreatif. Nah, apa kreatifnya di mana? Kemampuan memproduksi banyak ide. Jadi kalau orang punya ide, punya bakat, pengusaha misalnya ya, dia banyak hal-hal yang dibicarakan ya. Terus keluasan, luas ya. Luas itu artinya apa ya? Mengajukan bermacam-macam
pendekatan jalan pemecahan. Jadi setiap ada permasalahan dia pinter sekali untuk pemecahannya. Ya. Lalu keaslian. Nah ini kecerdasannya juga ya, keaslian. Keaslian itu apa? Kemampuan untuk melahirkan gagasan yang orisinal sebagai hasil pemikiran sendiri. Jadi tanpa ada bantuan dari yang lain. Memang itu memang bawaan ya, bawaan dari Allah gitu, pemberian. Lalu ada lagi namanya penguraian. Kemampuan menguraikan sesuatu secara terperinci, jadi detail. Jadi kalau dia menjelaskan itu sampai detail bener ya. Nah, orangnya harus jelas gitu. Lalu merumuskan kembali. Nah, kemampuan untuk mengkaji kembali suatu persoalan melalui cara yang berbeda dengan yang sudah lazim. Jadi seandainya dia setelah membaca, dia pandai sekali merumuskan dengan bahasanya sendiri sehingga orang lain tuh juga bisa memahaminya. Begitu. Nah, ini SQ spiritual ya. Spiritual, kita kalau ingat spiritual adalah tentang agama gitu kan. Nah, di sini ada orang yang mempunyai prinsip dan vision yang kuat. Jadi kalau kita sudah kuat imannya, spiritualnya, ya, kemanapun akan selalu berasumsikan agama gitu ya. Lalu mampu melihat kesatuan dalam keberaneka-ragaman. Terus mampu memaknai setiap sisi kehidupan. Jadi dari segi agama terus dipandangnya ya. Selalu melihat daripada ketuhanan yang Maha Esa gitu ya. Selalu berhubungan seperti itu. Ada penampilan apapun. Nah, jadi di sini tentang IQ ini ada 4 ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami ya. Ya, ada 1 2 3 4 5 ya. Nah, mudah-mudahan dalam belajar kalian bisa memanfaatkan diri, bisa menempatkan diri ya, memahami tentang IQ ini dalam belajar. Baik, materi sampai di sini dulu. Kita sambung minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.